Semangat pagi, welcome back to my channel Semeton Wayan. Oke, masih bersama saya Wayan Meraki. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kisah seekor keledai dan sepasang suami istri. Ada kutipan yang berkata, kita itu nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Kalau kita pengen menyenangkan hati semua orang, jadilah penjual es krim, jangan menjadi seorang pengusaha atau pembisnis. Pada suatu hari, terdapat sepasang suami istri yang ingin pergi ke keluar kampung. Dan akhirnya sepasang suami istri tersebut pergilah ke pasar untuk membeli keledai yang jantan yang kuat untuk kendaraan dia pergi ke luar kampung. Sesampainya di pasar, ia bertemu dengan tukang keledai yang menawarkan keledai yang cukup kuat, cukup bagus itu dengan harga yang terjangkau. Keledai ini nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, dan seorang penjual itu pun mengatakan menyarankan agar si suami istri ini untuk membeli keledai tersebut walaupun keledainya itu kecil, tapi cukup kuat untuk melakukan perjalanan yang jauh. Dan keesokan harinya mereka pun melakukan perjalanan yang pertama, dari kampung pertama sampai ke tujuan mereka. Sesampainya di kampung pertama, ia dihampiri dengan sekelompok orang ya dari kampung tersebut. Terus sambil berkata, salah satu dari sekelompok orang tersebut berkata, "Wah, gak manusiawi orang ini. Masa iya sih keledai sekecil itu dinaikin 2 orang? Kemana hati orang itu?" Nah, mendengar perkataan seperti itu, si istrinya pun turun. Sang istri turun dan membiarkan suaminya di atas keledai, menaiki keledai tersebut. Nah, istrinya itu mengikuti dari samping untuk melanjutkan perjalanannya ke kampung berikutnya. Nah, tibalah dia di kampung kedua. Setelah dari kampung pertama tadi, dia tibalah di kampung yang kedua. Setelah dia berjalan di kampung kedua, dia mendengarlah lagi bisikan omongan orang di kampung kedua itu. Wah, dasar suami nggak tahu diri. Masa tega bener ngelihat istrinya jalan sedangkan dia enak-enakan naik di keledai. Dasar suami nggak tahu diri, nggak kasihan apa sama istrinya. Masa istrinya disuruh jalan. Mendengar omongan orang seperti itu, lalu dia bergantian. Sang istri disuruh naik, sang suami menuntunnya dari belakang sambil melanjutkan perjalanan menuju kampung ketiga. Nah, sesampainya di kampung ketiga, orang-orang pun di kampung ketiga pun bakalan ngomongin dia gitu, bakalan ngomong ke dia. Dan dia pun mendengar bisikan orang membicarakan dia. Wah, dasar istri nggak tahu malu, istri durhaka, nah gitu kan. Masa iya suaminya yang sibuk-sibuk kerja disuruh jalan, suaminya yang kerja keras disuruh jalan, sedangkan dia dengan enak-enaknya senyum sana sini berjalan menaiki keledai. Dan sedangkan suaminya disuruh berjalan di sampingnya. Mendengar omongan orang seperti itu, sang istri pun turun dan sang suami istri itu berjalan, sedangkan keledainya itu berjalan juga. Jadi nggak dinaikin, itu keledainya itu nggak dinaikin. Jadi untuk menuju kampung tujuannya yang terakhir, yaitu kampung 4. Sesampainya dia di kampung 4, dia sambil berjalan menuju keledainya itu, dan dia berjumpa lagi dengan orang-orang yang ada di kampung 4. Dia ketemu lagi orang-orang tersebut yang ada di kampung 4, dan orang-orang di kampung 4 pun ketawa melihat sepasang suami istri itu dan seekor keledainya. Sampai tertawa, mereka ngomong, "Haha, goblok sekali orang itu, bodoh sekali sepasang suami istri itu. Masa iya sih punya keledai nggak dinaikin? Kok goblok bener orang itu." Nah, mendengar omongan orang itu, pasangan suami istri itu pun jadi bingung.
kok saya serba salah gitu. Jadi saya ini harus seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, moral apa nih yang kira-kira kita dapat dari cerita tersebut? Dari cerita tersebut kita tuh aturannya harus sadar gitu. Jadi kita itu nggak bisa menyenangkan semua orang gitu kan. Terus ketika ada orang ngomong A, kita pun nggak bisa harus seperti dia, harus A gitu, nggak bisa. Terus jika ada orang yang ngomong B, kita pun nggak bisa harus B. Dan jika ada orang yang ngomong kita harus seperti C gitu, kita pun nggak bisa seperti C. Bukankah kita itu harus mendengarkan omongan orang? Bukankah kita itu harus selalu sharing sama orang? Ya, kita boleh sharing, tapi jangan terlalu mendengarkan apa kata orang yang berbeda dengan pendapat kita gitu. Kalau kita selalu, ketika orang ngomong A, ketika orang ngomong B, terus kita ikuti omongan mereka, terus kita tuh nanti jadi bingung sendiri, kita tuh harus seperti apa gitu. Karena kita boleh mendengarkan omongan orang, tapi yang sama seperti kita gitu. Jangan terlalu sering mendengarkan kata orang, karena pada akhirnya kita itu bingung sendiri. Kita bingung sendiri nanti. Jangan sampai kita itu seperti sepasang suami istri tersebut, karena saking banyaknya mendengarkan omongan orang. Ketika orang ngomong A, dia ikut A, ngomong B, dia ikut B. Ada orang ikut C, dia pun mengikuti C gitu. Jadi dia itu nggak punya pendirian gitu. Jadi dia tuh selalu mendengarkan omongan orang. Jadi dia tuh nggak punya pendirian, lupa dengan prinsipnya gitu. Padahal di dalam hidup ini seharusnya kita itu punya prinsip, punya pendirian, agar kita tahu mau ngapain dan kita tuh harus tahu kita tuh mau kemana gitu. Sehingga kita itu mempunyai tujuan yang jelas gitu. Kita tuh harus punya pendirian dan punya prinsip. Kita nggak perlu mendengarkan omongan orang, kita nggak perlu mendengarkan perkataan mereka yang tidak kompeten di bidang apa yang kita tekuni. Banyak sekali orang di luar sana yang tidak senang kalau kita bahagia. Banyak sekali orang di luar sana itu yang nggak ingin kita berhasil. Dan banyak orang di luar sana yang pengen melihat kita itu gagal. Dan banyak orang di luar sana yang pengen melihat kita itu jatuh, tidak berhasil. Itu sama halnya seperti seperti Anda itu pengen masak, ya. Anda itu pengen masak, tapi Anda itu bertanya sama seorang montir. Lalu seorang montir itu berkata, ini kurang garam dan lain sebagainya. Kita nggak perlu dengarkan omongan mereka. Kita nggak perlu mendengarkan omongan dia. Kita cari orang yang kompeten. Orang yang kompeten di bidang yang kita tekuni gitu. Kalau kita pengen masak, belajar sama orang masak, jangan belajar sama montir. Nanti kalau kita belajar sama montir, kita tuh nggak balance gitu. Ada kutipan yang berkata, kita itu nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Kalau kita pengen menyenangkan hati semua orang, jadilah penjual es krim, jangan menjadi seorang pengusaha atau pembisnis. Banyak sekali orang dari kita yang pengen itu mencapai impiannya, pengen mencapai impian, tapi karena terlalu mendengarkan omongan orang, jadi dia tuh berhenti untuk mengejar impiannya. Karena terlalu mendengarkan apa kata orang, padahal dia tuh bisa, tapi karena terlalu mendengarkan omongan orang, dia tuh berhenti di tengah jalan. Padahal kan kita tuh harus bisa menjadi bukti, kita tuh harus sukses. Banyak sekali orang dari kita yang pengen mencapai impiannya, dan karena dia tuh terlalu mendengarkan apa kata orang lain gitu, jadi dia tuh berhenti di tengah jalan. Padahal kita tuh harus bisa menjadi orang yang berhasil. Karena dia terlalu mendengarkan omongan orang, dia berhenti di tengah jalan dan akhirnya gagal. Nah, buat kawanku semua, Sembeton Wayan, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan terlalu mendengarkan omongan orang, karena kita jangan sampai seperti kisah si keledai dan sepasang suami istri tersebut. Karena terlalu mendengarkan omongan orang, jadi dia tuh nggak bisa menemukan jati dirinya, nggak punya prinsip. Jadi dia tuh bingung mau ngapain gitu. Buat Sembeton Wayan, belajarlah dari kisah seekor keledai dan sepasang suami istri. Sekian dari saya. Semangat pagi.